Jangan lupa nonton Sugeng Enjang bareng saya, Mas Angga Let's Go aja, hanya ada di MCTV. Dan jangan lupa subscribe YouTube kalau pengen rungokke, pengen jelas rungokane, ono neng Spotify, ojo lali. Oke? Siji loro telu, halo. Sugeng rawuh wonten MCTV barengan saya Angga dalam program ngobrol asik, unik, menarik, eksentrik dan rada ngelantur tapi tetap inspiratif bareng bintang tamu saya sampai 45 menit ke depan nanti. Hanya ada di Sugeng Enjang Rahayu Sedoyo. Yang paling wow-nya itu sebenarnya DP-nya itu. Nah, itu kita hanya sekitar 45 hari DP. Kalau awalnya rame itu sampai membuka peluang banyak bagi orang-orang sekitar juga. Kreatif dan nekat, tapi tetap dengan perhitungan. Jangan sampai asal nekat aja kamu. Kali ini kita akan membahas tentang Magelang di Magmek Pegelilang. Jadi kita akan membahas tentang tukang pijat. Mas, saya wisata. Oh, wisata. Magelang itu punya banyak sekali destinasi wisata. Salah satunya adalah tamu yang sudah saya undang ke sini pagi-pagi, ya kan, nutup kopi langsung rene, dan kita akan bahas tentang Taman Bunga Pagoda, gitu. Nah, tamu saya ini namanya Mas David, Mas Ruhan, jadi masih saudaranya Sahruhan, gitu. Iya, tepatnya adiknya. Oh, adiknya ya, asli India, dari India jam berapa? Ekspansi ke ekspansi. Oke, kanca-kanca, hari ini kita akan ngobrolin tentang tempat wisata. Selain tempatnya bagus, pemandangannya juga menarik dan banyak sekali yang warna-warni di sana yang teman-teman ini konco-konco kudu ngerti di sana. Taman Bunga Pagoda. Mulai kapan dibuka? Berdirinya? Kalau Taman Bunga Pagoda sendiri sebenarnya mulai dirintis dari 2018 pembangunannya. 2018. Ya, akhir 2018, terus buka itu di Mei 2019. Mei 2019. Itu idenya seperti Mas? Maksudnya kok toko-toko nggawe Taman Bunga Pagoda gitu? Sebenarnya idenya karena sering dolan ya Mas. Oh, tak kira sering nyolongi kembang orang. Karena sering dolan ya, lihat ini potensi tren pariwisata yang berkembang pesat. Akhirnya kita punya ide untuk menangkap peluang potensi yang ada di daerah saya sendiri, Kaliangkring terutama. Oh, di Kaliangkring. Iya. Iya. Kenapa nggak milih di kota sih, Mas? Tren wisatawan sekarang itu iki Mas, cenderungnya lebih suka suasana dan pemandangan desa, pemandangan alam kayak gitu. Udah bosen di kota itu. Alami ya. Iya, betul. Wah, itu nek konsepnya sendiri Mas. Konsep Taman Bunga Pagoda itu kayak ngopo? Konsep wisata Taman Pagoda sendiri sebenarnya lebih ke wisata outdoor. Wisata outdoor. Ya, wisata outdoor ini terus dipadukan dengan keharmonisan alam sekitarnya Mas. Jadi wisata ke sana itu tidak jarang nanti wisatawan itu kadang melihat aktivitas para penduduk sekitar, dan kita berwisata di situ karena sekelilingnya sawah dan pemandangan alam, ya kadang lihat orang membajak sawah, terus di sampingnya ada orang merumput, ada. Oh, itu isinya apa aja Mas? Kalau untuk di satu wilayah tamannya, kalau untuk fasilitas taman sih ada macam-macam, ada taman bunganya, ada wahana air permainan anak, kolam siklon, terus area outbound, area senam, kafe juga ada. Oh, ada kafenya. Ya, spot-spot selfie dan fasilitas pendukung lain seperti musola, toilet. Oh, berarti selain untuk memanjakan mata, bisa untuk edukasi ya? Iya, betul. Selain itu kita sedang mengembangkan wisata edukasi yang jelas yang ada di sekitar, seperti bercocok tanam, membajak sawah kayak gitu. Dan ada juga kita akhir-akhir ini sudah membuka sampai malam malah. Kadang ada, kemarin itu ada
camping dari pendaki Indonesia. Oh, ke sana. Iya, Sampai malam jam berapa? sampai pagi malah dari tanggal 6 sampai 7 mereka. Oh, itu dibuka untuk umum? Iya. Oh, nek tadinya? Tadinya kita jam operasionalnya dari jam 8 sampai jam 8 pagi iya, sampai jam sore. 17. Oke. Kita punya ikon khas apa di Taman Bunga Pagoda? Kalau ikon khasnya kita apa? Landmark-nya itu pagoda itu sendiri. Pagodanya. Pagoda itu ikon brand image-nya. Oke. Jadi selain ada taman air, apa sih taman air yang buat anak-anak itu ya? Tapi ada satu ikon yang memang itu menjadi orang kalau ke situ bahwa ini adalah Taman Bunga Pagoda. Ya, ada pagodanya gitu. Sebenarnya idenya ikon pagoda itu sendiri karena apa ya? Pengen punya brand image tersendiri karena saya lihat di sekitaran itu kebanyakan ada yang pakai apa? Simbol-simbol kayak patung Singapura, terus Menara Eiffel dan lain-lain. Yang belum ada yaitu pagoda itu, makanya saya mau mencari ide itu pagoda yang biar namanya cepat terangkat. Oh gitu, tujuannya brandnya sendiri. Oh gitu, tujuannya ini menggo ngangkat potensi wisata di Kaliangkrek atau? Iya. Selain kalau tujuannya selain untuk usaha dan bisnis itu sendiri, ya pengennya mengangkat apa potensi wisata lokal, terus mengangkat kesejahteraan masyarakat sekitar juga dan ya memajukan apa wilayah Kaliangkrek dan desa saya sendiri. Gitu. Nah, ini yang menarik tadi ada banyak sekali yang ada di dalamnya ya, wahana-wahana segala macam. Nah, sekarang saya pengen tahu dari Mas David biar konco-konco Magelang Raya juga tahu ini ada fasilitas apa aja gitu atau ada tiket nggak? Tiketnya nggak? Ada. Bayarnya berapa? Terus nanti bisa dapat fasilitas apa aja gitu? Kalau untuk HTM harga tiket masuk kita itu 10.000. 10.000 dengan ya. fasilitas di dalam sudah hampir semuanya free, nggak ada bayar per spot dan lain-lain. Cuma yang masih berbayar itu di dalam kayak kalau mau main panahan kayak gitu, terus mau main wahana air itu baru bayar. Selain itu free semua. Ada yang khusus bayar? Iya. Kalau camping bayar berapa? Camping itu tergantung, kalau mereka bawa tenda sendiri ya kita hanya tarik HTM itu 15.000 untuk yang camping. Oke, itu sak nginepan? Iya. Daripada nang hotel lur, toko adem-adem sangu selimut, toko camping ning Pagoda gitu, Taman Bunga Pagoda wis enak ya kan. Sambil nikmati suasana desa ya, temennya ya kodok. Apa kok TIY apa sih? Semprang. Semprang ya. Nek waktu paling cocok untuk berkunjung ke sana itu dari jam berapa? Paling enak gitu loh. Kalau paling enak itu pagi hari atau sore hari, atau kalau mau nikmati malam hari juga boleh. Paginya jam berapa? Paginya ya sebelum ramai pengunjung lah, dan jangan pas siang-siangnya, pas panas-panasnya biasanya. Pas ramai, pas panas ya itu. Enakan yang masih di pagi hari ya itu jam 8 itu masih. Atau di sore sekalian. Pagi sekalian gitu. Iya. Berarti kita orang mas sering ini pas munggah gitu apa? Bisa. Ini tapi harus kalau mau lebih pagi lagi ya harus reservasi dulu. Oh gitu. Karena pas camping itu ya bisa ya. Bukanya kan jam 8, jadi kalau mau datang lebih pagi ya harus bilang dulu reservasi. Nah Mas, tadi ada yang belum tak tanyakan. Akses, kan aku di kota. Iya. Akses kesananya kira-kira berapa menit dan gampang nggak? Kalau untuk akses ke sana itu menempuh waktu sekitar 30 menit. 30 menit. Iya. Terus jalannya juga sudah beraspal sampai lokasi. Namun untuk ke sana itu maksimal hanya bis 3/4 itu yang seat 38. Oke, lainnya belum bisa, bus belum bisa masuk kan. Karena memang di wisata Kaliangkrek itu rata-rata harus mobil kecil dan cuma Taman Pagoda ini yang termasuk bisa bis 3/4 itu. Oh ya lumayan ya, banyak ya. Nah ini kondisi sekarang kan pandemi ya. Pandemi itu hampir semua sektor, hampir semua lini juga
wis amburadul kan, ya terdampak semua, bahkan nggak cuma ekonomi, bahkan tempat wisata pun itu sampai kayak gitu kan. Itu kalau pas pandemi gitu ada berapa pengunjung kira-kira rata-rata dibanding normal? Kalau dampak pandemi itu yang paling parah kan pas bulan Maret itu sampai awal ya, 3 bulan awal. Ya itu kan harus benar-benar tutup total. Itu yang luar biasa dampaknya buat kita karena harus 3 bulan full itu tutup total. Terus sehabis itu kan mulai buka new normal itu pengunjungnya juga sudah lumayan sih, cuma penurunannya hampir 75% Mas. Jadi ya 75%. Sekitar terrame itu saat weekend sehabis pembukaan new normal itu sekitar 607 bulan itu baru paling ramai sih. Berarti nih misal dihitung per kepala itu setiap harinya tadinya yang ratusan gitu ya setiap hari. Kalau hari-hari itu kalau sekarang ya rata-rata paling 50 per hari. 50. Wow. Dan weekend itu ya itu paling ramai di 670 itu. Kalau sebelum pandemi itu bisa sampai 2000 lebih pengunjung pas weekend. Kita nikmati weekend itu pas tahun baru terakhir itu 2000 lebih pengunjung gitu. Habis itu mulai turun-turun kan udah pandemi, turun terus tutup gitu 3 bulan. Nah, pas pandemi itu kan tutup ya. Iya. Tadi disebutkan tutup di awal. Itu sih Mas David lakukan di sana. Kalau waktu tutup kita ya, yang jelas itu perawatan tetap berlanjut Mas, harus merawat bunga, kebersihan, terus taman semua kan tetap harus dirawat. Iya, terus itu sama yang kita lakukan ya tetap berinteraksi, promosi tetap lewat media sosial. Cuma ya sebatas itu, kita berinteraksinya di media sosial, belum bisa untuk datang langsung ke taman itu sendiri kan. Nah, ngomongin pengunjung. Iya. Selain Magelang, dari kota mana aja yang sudah ke sana? Awal-awal itu Jogja, Semarang, terus habis itu ada yang dari mana? Indramayu, Bogor, Jakarta, Surabaya. Terus sampai yang terjauh itu ada dari Palembang dan Makassar. Selain ke taman kan ada magnet yang besar di Borobudur kan, mereka biasanya selain ke taman itu biasanya ke Borobudur dulu apa ke taman dulu kayak gitu. Jadi mereka enggak. Tapi tetap jadi destinasi kan? Iya betul. Jadi mereka sini enggak melulu di satu tempat tapi di beberapa tempat. Kembali ke tamannya, bunga itu kan nggak semata-mata tumbuh sendiri, ya kan? Nek Mas David sendiri itu yang dilakukan untuk merawat itu piye wae sih, gitu. Gimana aja gitu supaya tetap terawat. Kalau untuk bunga sendiri awalnya kita ambil udah tumbuhan tapi yang masih kecil-kecil itu. Nah, terus yang cocok dengan iklim di Kaliangkri atau hampir berbagai jenis bunga cocok sih di Kaliangkri. Ada berapa jenis Mas? Kalau di tempat kita itu saya nggak bisa nyebutin berapa karena banyak. 10 jenis ada lebih ya. Ada bunga, tapi yang mendominasi itu bunga salvia, terus bunga 1000 bintang, bunga kenok, bunga silusia kayak gitu, niana, terus bougainville, dan masih banyak lagi jenisnya. Oke ya. Terus kalau mengenai pengelolaan, ini Mas David sendiri yang kelola, apa harus melibatkan masyarakat di tempat atau iya? Kalau untuk pengelolaan ya kita melibatkan ya para pekerjanya kan orang-orang sekitar situ aja ya. Iya. Terus untuk kayak parkir itu kita pengelolaannya kerjasama dengan pemuda setempat. Oke. Berarti nggak semata kerja dewi punya tim sendiri enggak ya? Jadi ya, kita membuka peluang untuk warga sekitar. Gitu kita jadi pemilik aja sambil ngelola, mereka yang pada bekerja orang-orang sekitar. Pasti ada kendalanya ya. Nah, kendalanya apa Mas? Kalau di pengelolaan itu? Kendala sih yang paling besar justru malah di SDM, karena kita ini SDM-nya ya masih bisa dibilang
kurang lah, pengalaman pengetahuan juga masih belum ini. Masih terus belajar iya, sih terus ya. belajar. Yang lain-lain ya perawatan kan, perawatan kayak bunga itu kan harus terus ganti tuh mas, sibuk lagi. Tadi kan awal mulai kepikiran bikin taman bunga. Nah, nek modal nih mas, jujur ya, modal awal untuk bikin taman pagoda, taman bunga pagoda itu berapa? Dan itu apa udah langsung jadi semua warna-warnanya atau? Kalau modal awal itu kita di angka 325 juta ya. Duit kabeh mas? Iya. Ono godhonge ra. Duit kabeh. Itu belum termasuk lahan baru. Loh itu lahan punya Mas David sendiri? Punya bukan punya saya sih, punya bapak saya. Oh, tapi bapak masih juga? Iya. Alhamdulillah ya. Jadi memang jadi kayak investasi keluarga ya? Iya, betul. Dengan nek ngomong caranya ki membahagiakan masyarakat itu kan pahala ya mas ya? Ya betul. Dan itu yang paling wow-nya itu sebenarnya BEP-nya itu. Nah itu kita hanya sekitar 45 hari BEP. 45 dino? Iya. 45 hari kita BEP karena waktu itu kan momennya tepat ya mas. Jadi libur lebaran nyambung ke libur sekolah itu hampir 1,5 bulan. Lah itu masih mas 350 juta seminggu BEP. Bukan 45 hari. 45 hari sudah BEP. Per hari ini piro mas? Per hari itu dari lebaran hari kedua itu pengunjung pertama itu 700, terus hari kedua 1000, terus 1000 sampai kalau hari Minggu itu 1800, 1700 ya itu sampai 1,5 bulan mas ya. Lur, kita saya ketemu ini kaya di orang mulai lur 45 dino wis balik modalnya. Dan itu apa ya? Rekor termasuk di Magelang main itu. Nah ini mas aku sih ya masih di luar nol. Jadi ini sangat menginspirasi sekali konco. Ini Mas David ini kan sebagai owner dan pengelola di Taman Pagoda dan rekor untuk balik ke modal baru dipegang ini kan ya. Nek kira-kira misal aku sebagai anak muda pengen membangun tempat wisata, apa yang bisa diinspirasi ke saya? Apa yang bisa menginspirasi biar kayak gitu? Ya sebenarnya apa ya inspirasinya? Butuh ini sih sebenarnya ide, kreativitas sama nekat aja sebenarnya. Nekat tapi tetap perlu persiapan mas, jangan asal nekat nggak ada perhitungan ya. Oh iya, itu 350 menurut saya ya. Iya. Itu uang dari mana awal? Dari saya dan keluarga. Bukan pinjem kemana-mana gitu ya? Saya punya 2 saudara lah, itu dari kita bertiga. Tapi tetap awalnya deg-degan ya, wah decak ngono duit kabeh. Itu udah niat sih sebenarnya, udah niat ya udah, kalau yang penting kita udah investasi lah ibaratnya, itu barang yang udah bisa sampai kapanpun lah ibaratnya kan. Sampai garu-garu ya. Orang tuh 50-45. Wah kayak mas. Saya diulangi deh biar konco-konco terinspirasi dengan ini. Jadi saya juga pengen jadi tertarik untuk bikin tempat wisata. Nah misal aku ngontrak nggon gitu kan nggak apa-apa ya, nggak masalah ya. Bisa. Itu piye mas, kiate piye, aku kudu piye kira-kira saya konco-konco kabeh harus gimana gitu. Untuk kiat-kiat apanya ya? Ya biar menginspirasi saya supaya ya tujuannya kan bisnis kan ya pasti. Nah bisa sampai ke tujuan bisnis gitu. Kalau ya itu tadi, kalau untuk kiat-kiatnya harus kreatif dan nekat itu tadi. Kreatif dan nekat. Iya, kreatif dan nekat, tapi tetap dengan perhitungan. Jangan sampai asal nekat aja tanpa perhitungan. Nekat, kreatif, duwe modal. Betul. Harus ada persiapan sebelum itu. Nah kalau mengenai warganya sendiri, berarti kan membuka lapangan pekerjaan untuk mereka. Artinya begitu mereka bekerja, mereka juga digaji kan? Itu sistemnya gimana? Kalau untuk pekerjaan sih kita
merekrut orang-orang sekitar itu ya sesuai apa? Sesuai divisi itu pekerjaannya juga apa? Untuk rate gajinya juga sesuai ya mereka ya. Itu terus kita juga maksudnya dengan adanya wisata itu waktu awal-awalnya ramai itu sampai membuka peluang banyak bagi orang-orang sekitar juga. Ada berapa pekerjaan? Kalau waktu ramai itu mungkin ada kalau 30-an penjual itu. Belum ada yang macam-macam, ada yang sewa di dalam, ada yang jual di luar juga itu. Jadi bisa lumayan mengangkat perekonomian masyarakat sekitar. Gitu ya. Terutama saat-saat weekend ya gitu. Nah, menurut Mas David, seberapa penting peran anak muda turut membangun potensi di daerahnya? Kalau menurut saya justru anak muda itu perannya yang paling penting di masyarakat untuk menggerakkan. Karena idenya masih fresh. Ya betul, apalagi anak-anak milenial sekarang itu luar biasa, jauh dengan pemikiran orang-orang yang zaman dulu kolonial. Jadi mereka harusnya pemuda itu jadi penggerak untuk kemajuan ya daerahnya ya bangsanya juga. Ini mengenai pemerintah, support ya? Kalau pemerintah ya sudah banyak support sih, terutama di supportnya dalam bentuk apa? Kalau yang paling kelihatan itu di promosi, pemerintah itu lebih bantu banyak di promosi sama di pelatihan peningkatan SDM itu yang masih sebatas itu bantuan dari pemerintah. Berarti peran pemerintah juga sebenarnya dibutuhkan sekali ya? Iya betul. Nah kita perlu seperti dari pemerintahan itu seperti infrastruktur, terus penopang lain seperti yaitu jalan, terus apalagi ya penunjuk arah kayak gitu, penerangan dan lain-lain. Itu dari support dari pemerintah. Harusnya. Oh harusnya. Kalau sekarang baru sebatas. Sampaikan aja nih Pak. Iya. Sampaikan aja. Saya harapannya sih sama pemerintah daerah itu lebih karena ini masyarakat itu ibaratnya mereka bergerak sendiri dan itu membantu program pemerintah, karena tanpa mengeluarkan dana dari pemerintah mereka sudah bondong-bondong membuat usaha mereka sendiri ya betul. Terus pemerintah tinggal support aja apa yang dibutuhkan para pelaku ini. Seperti ya kalau tempat wisata sih kita butuhnya seperti penunjuk arah jalan kayak gitu, terus lampu penerangan, terus jalan rusak mungkin pelebaran dan lain-lain gitu. Itu cukup itu aja, nggak usah nggak usah Nah, mengenai kolaborasi masih atau pernah ada kolaborasi dengan pegiat wisata dari kota lain mungkin atau kolaborasi dengan semua pihak terkait, termasuk pemerintahan ada di situ, ada bupati, ada gubernur di situ, di grup itu ada Pak Kapolres dan Dandim lah. Kita koordinasi untuk bangun Magelang, terus mengetahui kebijakan pemerintah itu kita bisa pantau dari situ. Pejabat Mas yang pernah ke sana? Pejabat yang pernah ke sana itu baru ini wakil bupati. Yang dari daerah misal dari daerah lain? Dari daerah lain kalau tempat saya sendiri baru yang resmi itu baru bupati itu, wakil bupati ya. Oh, wakil bupati. Iya, kalau di Kalianggrek sendiri udah ada kemarin Pak Menteri Sandiaga Uno ke Kalianggrek. Oh, sudah rawuh ke sana ya. Iya, Pak Sandiaga matur nuwun sudah ke Magelang. Puan Ketua DPR dalam Kalianggrek. Masa yang Indonesia aja, yang kayak Luna Maya kan Luna Maya kemarin juga. Oh iya, itu belum sampai ke Kalianggrek. Harapannya bisa tarik ke Kalianggrek. Besok tak telepon ke Mas. Luna Maya toh. Tak telepon ke. Luna Maya kemarin ada Anya
Hanya oh ya. Terus Nikita Mirjani, tapi masih di sebatas Borobudur, belum sampai ke Kaliangkrek. Sampai ya, harusnya ke sana, harusnya. Mbak Niki harusnya ke sana. Ya. Dan kita usahakan nantinya mereka tertarik untuk ke sana pasti. Oh iya, harus mereka kan wah ya wis begitu selfie wis mesti wong toro. Influencer luar biasa, apalagi selebriti ya. Mas David kan kita ora kesel ya. Wis rono rene iki mau habis dari mana nggak tahu ya kan. Nah, ini kita kembali ke Taman Bunga. Nah, yang dilakukan Mas David dan tetap eksis Taman Bungamu itu apa yang Mas David lakukan? Kalau untuk mempertahankan taman tetap eksis ya pastinya harus terus berinovasi kreatif, terus harus kerjasama memperluas jaringan juga lewat komunitas, lewat kerjasama dengan biro-biro dan termasuk kemarin hari Jumat kita ada farm trip dengan biro IP Insan Pariwisata Indonesia, itu hampir ada 1.500 anggota. Itu salah satu kiat-kiat kita untuk mempertahankan agar terus eksis. Selain itu kita juga akhir-akhir ini mulai merintis pariwisata dengan menggandeng desa lewat kita membentuk Pordawes ya. Kita kemarin membentuk Pordawes yang saya inisiasi, terus kita sedang merintis itu wisata edukasi kopi, membajak sawah, terus paling wow itu kemarin sempat itu kita membuat wisata para layang dan itu udah final sih, tinggal itu di tempat yang sama atau? Ya, kan kebetulan di taman itu atasnya ada ada pegunungan. Gunung Payung namanya. Jadi bisa dimanfaatkan. Semua area itu bisa dienggo. Betul, untuk manfaat tempat wisata ya. Betul. Nah, nanti rencananya di atas itu ada para layang, campground kayak gitu. Dan di dalam itu juga ada trekking, terus ada wisata edukasi. Nah, masyarakat sendiri gimana? Waktu itu pas begitu bangun, itu respon masyarakat bahwa wah, kampungku di taman wisata loh, wah, atau biasanya kan positif negatif. Iya, betul. Kalau cerita sedikit ya Mas, kalau banyak ya nggak apa-apa Mas, aku malah senang. Itu kembali ke nol dulu, waktu membangun itu banyak masyarakat sekitar itu responnya negatif. Terus contohnya apa Mas negatif? Ya negatif itu pesimis, wah nanti taman ning kono gawe wisata iki sapa sing arek ndelok ning desa adoh kayak gitu. Sapa sing arek teko kayak gitu. Ibaratnya bahasa Jawane ngendon-ngendoni ya gitu. Tapi kita tetap optimis dan dengan persiapan yang udah kita siapkan itu alhamdulillah hasilnya ya saya bisa bilang luar biasa, dan masyarakat waktu termasuk desa itu bangga karena ya itu jadi wow, jadi Desa Ketangi jadi terkenal, terus Kaliangkrek juga terkenal juga itu, dan itu awal-awal wisata di Kaliangkrek yang angkat nama Kaliangkrek itu termasuk berarti dari tempat saya. Nyinyir mereka terbayar ya? Iya. Kan mereka sendiri yang dipekerjakan di situ kan? Iya betul. Karena tetap kita dari awal ya mempekerjakan orang-orang sekitar. Dan pure nggak ada, maksudnya saya ngambil dari orang luar, dari mungkin arsitek apa semuanya dari orang-orang sekitar ya. Hari ini kapan mau pindah ke Kaliangkrek? Langsung ya oke. Tim kreatif juga mau ke sana, mau pindah sana. Mas golek kos-kosnya ora apa-apa ya. Kalau perlu cari suami sana. Wah, iki kode iki. Mas, kegiatan selain mengelola itu ada kegiatan apa di luar? Selain mengelola taman itu sendiri, saya lebih banyak malah beraktivitasnya di luar, membangun jejaring sih Mas. Jadi di luar planet atau luar? Di luar tempat tinggal saya sendiri. Jadi saya sering tiap hari itu kalau enggak janjian ya, kalau enggak janjian kadang enggak bisa langsung ketemu di rumah kayak gitu. Jadi sering malah di luar berbaur dengan komunitas pariwisata. Alhamdulillah di Kabupaten Magelang saya termasuk anak baru kencur, tapi sudah
dilibatkan di berbagai organisasi di Kabupaten Ya Magelang. waktu itu bau kencur. Saya ki mambu enak Mas. Ya kan. Kita terus berinovasi dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di situ, ya termasuk mungkin bisa semakin luas, semakin banyak fasilitas, dan ya terus berinovasi agar taman itu tetap eksis dan bertahan. Mengenai spot dan wahana yang paling diminati mulai cah cilik sampai tua, apa ya, kayaknya kalau dari anak kecil sampai dewasa berarti segmennya beda-beda. Wisata lokal itu terbentuk dan menjadi kuat, jadi saling bekerja sama itu, dan ini udah mulai kita rintis dengan membentuk perkumpulan. Jadi perkumpulan itu agar memudahkan kita untuk saling koordinasi kayak gitu dari itu tempat-tempat wisata lain. Iya, dengan tempat-tempat wisata, dan untuk mengembangkan potensi wisata itu kita baru saja merintis perkumpulan Sumbing Exotic. Jadi area Magelang Utara. Sekarang ini kan Borobudur jadi KSPN ya, kawasan strategis pariwisata nasional, dan itu dampaknya nantinya akan luar biasa. Wisatawan itu akan berbondong-bondong main ke Magelang ya. Kita harus mulai dari sekarang ya, harus mulai Setuju. kuat ininya budaya lokalnya, jangan sampai terpengaruh dari orang luar. Terus kan nanti pastinya akan banyak tempat-tempat wisata baru, terus investor masuk kayak gitu ya. Kita harus mulai membentengi dari itu. Maksudnya membentengi itu kita bukan anti investor, bukan. Kita sebisa mungkin bekerja sama untuk kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Wow. Jadi ini hashtagnya adalah Save Wisata Lokal. Mas, di sini kan kita punya tradisi nulis motivasi yang nanti tak tempel di belakang. Motivasinya silakan tulis. Jadi mau ditulis motivasi supaya terkenang dan konco-konco kabeh yo bisa mengingat itu, bahwa ini menjadi inspirasinya mereka. Siap. Oke, konco-konco Magelang Raya yang sudah setia menyaksikan Sugeng Enjang, jangan lupa, sekali lagi jangan lupa saatnya beralih ke TV digital. Pentingnya apa? Karena gambarnya nggak marai geringgingen, gambarnya nggak langsung mutih, puwening wis keplak, nggak percaya. Bening caranya gampang banget, hanya dengan menggunakan ini set-top box. Ini alat iki. Wis ngono tok iso nggo ngilu barang saking beninge. Dan jangan lupa juga kalau seneng program ini harus seneng. Download GPM Stream di Play Store-mu. Mudah, inspiratif, kreatif, dan nekat untuk kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara. Merdeka! Wah, luar biasa. Ini sangat menginspirasi sekali ya. Ini saya tempel, mohon izin saya tempel. Oke kanca-kanca kabeh, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus program Sugeng Enjang yang akan tayang di MJTV tentunya. Dan terakhir kalinya terima kasih banyak Mas David, matur nuwun. Kanca-kanca matur nuwun. Mas Angga pamit, tetap di Sugeng Enjang.